Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Balik lagi di channel Inraedu. Nah, dalam kesempatan kali ini kita akan meneruskan membahas soal penilaian tengah semester mata pelajaran PPKN kelas 9 SMP MTS sederajat. Baik, sebelum kita bahas lebih lanjut, mari subscribe terlebih dahulu, like, komen, dan boleh share kepada rekan-rekannya supaya kita semua bisa menebar manfaat yang lebih banyak lagi. Nah, dalam video kali ini adalah video pembahasan part 2 atau bagian kedua setelah dibahas pada bagian 1 di video sebelumnya. Langsung saja kita bahas pada soal nomor 11. Sikap positif terhadap Pancasila dalam kehidupan ekonomi ditunjukkan dengan cara titik-titik. A. Memanfaatkan sumber daya alam dengan baik. B. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. C. Tidak menyakiti orang lain dalam bentuk apapun. D. Menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Nah, di sini kan yang ditanyakan adalah sikap positif. Sikap positif terhadap Pancasila dalam kehidupan ekonomi ditunjukkan dengan cara jawaban yang paling tepat adalah memanfaatkan sumber daya alam dengan baik. Jawabannya adalah yang A, karena sumber daya alam di sini adalah bisa berkaitan dengan kehidupan perekonomian. Oke, kita lanjutkan pada soal berikutnya nomor 11. Mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat merupakan nilai yang terkandung dalam Pancasila, khususnya sila ke titik-titik. A. Sila pertama, B. Sila kedua, C. Sila ketiga, D. Sila keempat. Jawaban yang paling tepat adalah, jawabannya adalah ketika kita mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat merupakan nilai yang terkandung dalam Pancasila, sila ke kepentingan negara dan masyarakat merupakan nilai yang terkandung dalam Pancasila, khususnya sila yang keempat. Jawabannya adalah yang D. Soal berikutnya nomor 13. Berikut ini yang bukan termasuk dalam penerapan nilai sila persatuan Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Titik-titik. A. Memelihara sifat provinsialisme. B. Mempertahankan persatuan dan kesatuan wilayah Indonesia. C. Mengembangkan semangat kekeluargaan. D. Meningkatkan kepedulian terhadap sesama. Jawaban yang paling tepat adalah, nah, di sini kan yang ditanyakan adalah yang bukan termasuk ke dalam penerapan nilai sila persatuan atau sila yang ketiga. Sila yang ketiga adalah, jawaban yang paling tepat adalah memelihara sifat provinsialisme. Ini adalah salah satu sikap yang bukan termasuk ke dalam penerapan sila yang ketiga. Sementara mempertahankan kesatuan wilayah Indonesia ini merupakan penerapan dari sila yang ketiga. Terus juga mengembangkan semangat kekeluargaan, juga meningkatkan kepedulian terhadap sesama. Kita lanjutkan pada soal berikutnya nomor 14. Berikut yang termasuk sikap positif terhadap sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adalah titik-titik. A. Mengakui persamaan hak, kewajiban, harkat, dan martabat manusia. B. Menghindari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. C. Mengembangkan kehidupan kerakyatan yang mengacu kepada Pancasila. D. Membangun semangat persatuan dan kesatuan bangsa tanpa memandang sara, suku, agama, ras, dan antar golongan. Nah, di sini kan yang ditanyakan adalah berikut ini yang termasuk sikap positif terhadap sila keadilan sosial atau sila yang kelima. Sila yang kelima. Kira-kira pilihan jawaban yang paling tepat adalah, nah, di sini kan ada kata adil, ya. Keadilan apa sih yang dimaksud dengan adil? Adil itu bisa dikatakan seimbang. Seimbang, tidak berat sebelah. Apakah yang A mengakui persamaan hak, kewajiban, harkat, dan martabat manusia? Oke, kita simpan dulu. Dan lebih tepatnya ini ke sila yang kedua, ya, kemanusiaan. Menghindari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.
Oke, kita simpan dulu. Mengembangkan kehidupan kerakyatan yang mengacu kepada Pancasila. Kerakyatan di sini lebih ke sila yang keempat. Yang D, membangun semangat persatuan dan kesatuan bangsa tanpa memandang suku, agama, ras, dan antar golongan. Ini adalah sila yang ketiga. Berarti jawaban yang paling tepat adalah menghindari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN. Karena di sini jelas kalau misalkan kita menghindari praktik KKN, berarti kita sudah mulai menerapkan atau bisa menerapkan sila keadilan ini. Kita lanjutkan pada soal berikutnya. Warga desa maju akan mengadakan kegiatan penghijauan. Kegiatan tersebut membutuhkan dana yang besar, sebab desa harus membeli bibit tanaman untuk seluruh warga desa dan membeli bahan pendukung lain untuk memperindah lingkungannya. Dalam proses tersebut tentu terjadi dialog antara ketua RT dengan warga untuk mendapatkan kebenaran dan kesesuaian. Nilai Pancasila yang terkandung dalam ilustrasi tersebut ialah nilai titik-titik. A. Religius, B. Kemanusiaan, C. Persatuan, D. Musyawarah. Jawaban yang paling tepat adalah, ya jelas jawabannya adalah musyawarah. Jawabannya adalah sila yang keempat. Kenapa musyawarah? Karena di sini warga desa maju akan mengadakan kegiatan penghijauan. Sementara kegiatan penghijauan di sini tidak hanya bisa dilakukan oleh seseorang saja, melainkan ada unsur kerjasama gitu ya. Nah, unsur kerjasama di sini yaitu warga desa tentunya dengan beberapa ketua RT mengadakan atau mendapatkan musyawarah gitu ya, supaya kegiatan penghijauan ini bisa berjalan dengan lancar. Salah satunya adalah ketika membutuhkan dana yang besar, sebab desa harus membeli bibit tanaman untuk seluruh warga desa. Soal berikutnya nomor 16. Perhatikan beberapa makna berikut. 1. Kemerdekaan adalah hak segala bangsa. 2. Adanya suatu dasar keyakinan hidup religius. 3. Terciptanya kemerdekaan juga atas karunia Tuhan. 4. Penjajahan harus dihapuskan dari muka bumi. Makna yang terkandung dalam alinea 3 pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ditunjukkan oleh nomor titik-titik. A 1 dan 2, B 1 dan 3, C 2 dan 3, D 2 dan 4. Jawaban yang paling tepat adalah, nah di sini kan yang ditanyakan adalah yang terkandung dalam alinea ketiga pembukaan, di mana yang terkandungnya itu adalah kemerdekaan adalah hak segala bangsa, adanya satu dasar keyakinan itu ya, dasar keyakinan hidup yang religius. Jadi jawabannya adalah 1 dan 2. Jawabannya adalah yang A. Kita lanjutkan pada soal berikutnya nomor 17. Perjuangan pergerakan kemerdekaan selain merupakan bukti perjuangan terhadap penjajahan, juga sebagai bentuk hasrat yang kuat bangsa Indonesia untuk menentukan nasib sendiri. Pernyataan tersebut mencerminkan isi pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu alinea ke titik-titik. A pertama, B kedua, C ketiga, D keempat. Jawaban yang paling tepat adalah ya, perjuangan pergerakan kemerdekaan ini merupakan isi dari pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu alinea kedua. Jawabannya adalah yang B. Soal berikutnya nomor 18. Perhatikan tabel di bawah ini. Ada juga ada alinea. Yang pertama, kemerdekaan adalah hak segala bangsa, alinea keempat. Yang B, kemerdekaan atas perjuangan bangsa Indonesia, kedua, alinea kedua. Yang C, kemerdekaan berkat anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa, ada di alinea ke-1. Yang D, tujuan nasional negara Indonesia, ada di alinea ketiga. Pasangan makna pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, setiap alinea ditunjukkan oleh kolom titik-titik. A poin A, B poin B, C poin C, D poin D. Jadi pasangan dari makna pembukaan ini yang cocok ini ditunjukkan oleh kolom
Ya, jawaban yang paling tepat adalah kemerdekaan atas perjuangan bangsa Indonesia ini ada di alinea yang kedua. Berarti jawabannya adalah yang B. Kita lanjutkan pada soal berikutnya nomor 19. Makna yang terkandung dalam alinea 3 pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah titik-titik. A. Kemerdekaan adalah hak segala bangsa. B. Kemerdekaan hasil dari perjuangan bangsa. C. Kemerdekaan atas anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. D. Tujuan negara Indonesia. Jawaban yang paling tepat adalah, ya jelas ya, bahwasanya makna yang terkandung dalam alinea ketiga ini adalah kemerdekaan atas anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Jawabannya adalah yang C. Soal nomor 20. Perjuangan pergerakan kemerdekaan selain merupakan bukti perjuangan terhadap penjajahan, juga sebagai bentuk hasrat yang kuat bangsa Indonesia untuk menentukan nasib sendiri. Pernyataan tersebut mencerminkan isi pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu alinea ke titik-titik. A pertama, B kedua, C ketiga, D keempat. Jawaban yang paling tepat adalah, ya jawabannya perjuangan pergerakan kemerdekaan ini merupakan pernyataan dari isi pembukaan alinea yang kedua. Jawabannya adalah yang B. Baik, untuk latihan soalnya dicukupkan sampai di sini terlebih dahulu. Insya Allah nanti kita lanjutkan pada video berikutnya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.